Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiyallahu anhum wa qala radiyallahu anhum wa nafa'ana Allahu bihi. Amin. Menyambung sabda Nabi besar Muhammad SAW berkata di kitab Sahih dunia. Rasulullah menyambung hadis Nabi Muhammad SAW. Satu sahabat meminta lagi, aku meminta lagi, wahai Rasulullah. Ini sahabat minta nasihat terus, minta ditambah tahu, mengerti dengan isi ilmu yang dibawa Nabi Muhammad. Minta lagi ya Rasulullah, tambah lagi untukku ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, janganlah membuka aib orang lain yang engkau ketahui pada dirimu, dan janganlah mengingkari kesalahan orang lain sedangkan engkau berbuat yang sama. Nah, orang ini ngomongin orang lain bisa ya, tak tahunya dia berbuat begitu. Yang nunjuk orang, tak tahu tiga jari nunjuk sama diri dia tak sadar. Pulang begini, pulang begini. Itulah Rasulullah bilang apa? La tajassasu, janganlah kalian senang mencari kekurangan orang lain. Hidup ini paling enak kita menuntut kesempurnaan diri kita. La ilaha illallah, ringankan hidup kita dengan sesuatu kebaikan. Kebaikan saja yang kita cari ya. Jangan kita cari yang tidak baik. Yang tidak baik kita buang. Maka dari itu Rasulullah berpesan ini sama sahabatnya. Wahai sahabatku, kau ini sahabatku, jangan membuka aib orang lain. Banyak ini ujian kita itulah. Jangan senang kita mengetahui orang lain. Jangan tajassus, jangan mau tahu urusan kesalahan orang lain. Kita tahu seolah-olah tidak tahu adalah. Sebenarnya kita tidak tahu. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat untuk kehidupan kita. Kalau memang itu sesuatu dibuka, mungkin ada hikmahnya apa. Tapi jangan kita senang dengan tahu aib orang lain. Engkau ketahui pada dirimu dan janganlah mengingkari kesalahan orang lain sedangkan engkau berbuat yang sama. Jadi kalau sudah kita melihat, tidak senang kita melihat perbuatan itu, janganlah sesuatu itu ada sama diri kita. Cukup suatu aib bagimu, kata Rasulullah, apabila engkau mengetahui kesalahan orang lain sedangkan engkau tidak menyadarinya pada dirimu sendiri. Oh, kita sadar melihat orang lain, oh itu buahnya cinta dunia aja. Oh, buahnya ini begini, wah begini, ini hiburan begini. Dia tidak sadar bahwa di dirinya itu begitu juga. Dia tidak sadar bahwa dia mempunyai tingkah laku yang lebih dari itu. Nah, ketidaksadaran ini dibilang ini adalah satu aib yang besar yang sudah ada pada diri. Kita kadang-kadang bingung melihat ini orang gila apa? Dia ngomongin orang gila padahal dia yang gila. Dia ngomong orang-orang ini padahal ini. Orang kadang-kadang sekarang kalau orang yang salah bisa dia ngomong. Pas dirinya salah dia tak tahu. Seperti orang tak sadar gitu. Seperti orang tidak sadar. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Nah, ini satu aib yang besar. Ini dipesankan sama Nabi Muhammad ini. Jangan kita ngurusin aib dan kotoran. Dan paling dahsyat, sesuatu yang paling bejat adalah apa? Kita ini menunjuk orang membuat kotor, padahal kekotoran itu sudah banyak ada pada diri. Engkau membenci sesuatu pada mereka, padahal engkau sendiri melakukannya.
Kemudian beliau SAW menepuk dadaku dan bersabda, tiada kepintaran seperti pengendalian diri. Nah, ada orang yang bilang pintar benar, soalnya sudah bisa mengontrol dirinya. Orang yang hatinya terkontrol lah yang bisa, tak nunjuk-nunjuk orang, tak marah-marah, tak emosi, tak ini. Orang benar, ini orang benar, kita benar. Di hadapan kita ada orang salah. Karena kita pakai nafsu, karena kita pakai emosi, maka berubahlah yang salah itu kita. Itulah orang kalau punya salah, berhadapan sama orang benar, yang dia pikirkan bukan bagaimana membuat dalil yang benar. Dia akan membuat bagaimana orang itu emosi dan marah, supaya tidak bisa mengendalikan nafsu. Karena dengan nafsu yang muncul inilah langsung menjadikan benar menjadi salah. Itulah satu tetes nafsu bisa mengalahkan lautan ilmu. Maka Rasulullah SAW bilang, hati-hati, kendalikan nafsu kita ini, harus kita kendalikan. Karena kita yang salah pun benar pun bisa jadi salah. Begitulah ketika kita melihat aib orang, melihat kekurangan orang, kita tidak bisa mengontrol lidah kita, tidak bisa mengontrol diri kita. Aib orang itu bisa berubah menjadi aib kita. Demikian, dan bisa menjadi bala untuk kita, musibah jadinya. Jadi semuanya harus kita kendalikan dengan menjaga nafsu kita. Rasulullah bilang apa? Ditepuk dada sahabat tadi. Wahai sahabatku, kendalikan nafsu. Kendalikan, karena tiada kepintaran seperti pengendalian hawa nafsu. Kita nuntut ilmu ini supaya kita pintar. Kalau kita pintar, kita tahu jalan, kita tahu di mana harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Tiada kewaraan seperti mengekang diri. Tak ada kewaraan yang hebat nih. Sifat warok ini orang bilang kalau orang tak ada warok, tak ada agama namanya. Tak punya agama orang ini. Apa? Orang-orang yang berhati-hati di dalam menjalani hidup. Nah, tidak ada dibilang orang ini orang yang sudah berhati-hati di dalam menjalankan hidup seperti orang yang warok. Dia tak mau sembarangan. Karena sudah tahu barang yang tidak enak, barang yang enak. Jadi tidak sembarangan itu bukan mengekang diri, artinya terkekang hidupnya. Malah bahagia dia dapatkan yang bagus-bagus. Kalau tidak dapat kotoran kita hidup. Seperti mengekang diri dan tiada kemuliaan seperti budi pekerti yang baik. Pengen mulia orang bilang punya akhlak yang baik. Syekh Umar Ramah bilang, ada satu orang, gimana lah hidup ini ya Allah, orang ini begini semuanya, lihat ini mulutnya, lihat ini, waduh banyak kezaliman yang muncul, macam-macam ini manusia, sama tetangga, sama teman, sama keluarga, ini sedikit salah, ribut, ini begini, ribut, gimana supaya aku selamat? Syekh Umar Ramah bilang, "Syekh selamat, kau pengen selamat hidup ini? Tak ada 3 kali bilang. Orang dulu itu ilmunya barokah, jadi pikir tak jauh-jauh. Sudah tahu, mereka sudah dapatkan dari Nabi Muhammad. Ketika melihat dunia ini penuh dengan ujian, apa tuh dia tahu? Pengen selamat, beradablah. Beradab aja. Tinggal beradab, selamat kita. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah bilang. Mau selamat, jaga lidah kita. Jadilah lidah orang yang beradab. Sudah. Kalau kita sudah punya adab, selamat. Kita pengen gimana anakku nanti hidup. Bagaimana aku ini mau ketemu keluarga aku begini. Mau pulang kampung, takut ada salah-salah ngomong. Jangan banyak terlalu ngomong, sama beradab. Itu aja. Orang kalau sudah punya adab, tapi kalau masih kita beradab, orang tidak beradab sama kita, sudah ujian. Kita berhidup ini kayak berkaca. Kalau di kaca kita tersenyum, senyum juga kaca.
Kalau kita merengut juga. Tapi kalau kita senyum baca merengut, kira-kira guru ada apa? Ada setan ya itu kaca. Cepet-cepet itu pecahin aja itu kaca. Ada hantunya. Kita senyum dia merengut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, inilah hidup. Jalan hidup ini dengan adab. Orang dulu hidup adab sudah. Yang dia tanam pun sama anaknya, kalian hidup sudah beradab, selamat, jaga lidah, selamat sudah. Jangan kalian pusing-pusing, jangan Rasulullah berpesan. Jangan mencari aib manusia, jangan membuka aib manusia, tutupin. Kalau ada yang tidak bagus, tutupin. Kenapa ini adab? Ini diajarkan Nabi begini. Orang bisa nutup aib orang bisa beradab, ini hidupnya akan mulia. Tahu dia ini, tapi dia diam aja. Kita hidup sebentar, cuma mau diuji. Allah bilang kalau yang bisa nahan nafsu ini nafsu. Kadang-kadang kita senang. Ada segini, kita bisa tahan nafsu kita, lidah kita, untuk tidak membuka aib orang, untuk tidak membuka kesalahan orang, dan menjaga kehormatan orang. Allah jaga kehormatan kita. Allah akan muliakan kita. Inilah kita sudah berjalan di jalan Allah, sehingga tidak ada yang kita harapkan pertolongan kecuali dari Allah. Karena kita tahu benar, seperti yang kita dengarkan kemarin, kekuatan yang paling sempurna dan sudah memenuhi segala yang ada, yang kita rasa, zahir dan batin, jagat raya ini adalah kekuatan Allah. Maka kita berada melakukan ini, wasiat perintah Rasulullah ini, supaya kita dapatkan kekuatan Allah. Sudah tidak ada lagi. Apalagi kalau kita sudah dapatkan kekuatan Allah, siapa yang bisa menghalau kita? Siapa yang bisa mencelakakan kita? Tidak celaka, sudah selamat sudah. Tidak usah bingung-bingung lagi. Mumpung si fulan itu jadi RT, mumpung si fulan itu wali kota, bisa kita ambil kesempatan dan bisa dapat kekuatan. Kalian tahu ada kekuatan yang dahsyat lebih dari itu. Dia adalah kekuatan Allah. Inilah tempat memandang semua orang yang sudah beriman. Orang Al-Habib Abdullah bin Al-Habib di dalam doanya juga sudah berkafani ilmu Rabbi, dan kita sering ulang-ulang itu ketika menyebut hajatan fi nafsi ya Rabb fadhiha ya khairul qadirin. Ya Allah, hajat kami ya Allah di dalam jiwa kami, hajat yang ada di dalam jiwa kami. Banyak orang menerjemahkan hajat yang kami hayalkan, yang kami inginkan, maksudnya fi nafsi ya Rabb kabulkanlah ya Rabb. Boleh mau terjemahkan itu boleh. Tapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan isyarat bahwa yang dia tuju bukan itu. Dua makna yang dituju. Satu, wa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyabi mawdin. Ya Allah, yang dimaksudkan hajat ini adalah minta dikumpulkan sama Allah dengan Nabi Muhammad dan para kekasih-kekasih di tempat surga Firdaus, tempat yang paling mulia. Satu lagi, artinya yang dimaksudkan hajat di dalam apa? Hajatan fin nafas. Ya Allah, berikanlah hajat kami yang ada di jiwa kami. Apa itu? Al-iman. Iman, minta iman sama Allah. Ini yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Orang kalau sudah beriman, sudah punya status iman ini ya Allah, di situ dia akan menyambung semuanya. Dia tahu benar bahwa hidupnya ini dari Allah dan untuk Allah, pasti akan larinya ke situ. Tidak dia membuka pikirannya kecuali langsung dia dapat ke Allah. Nah ini yang diminta terus setiap malam, ya Allah, tambah iman kami, ya Allah, tambah keyakinan kami. Daripada kemuliaan yang sekarang yang Allah berikan insya Allah sama kita, dan mudah-mudahan kita minta disempurnakan. Kita tidak nyembah setan, kita tidak nyembah pepohonan,
Allah siapkan kita di dunia yang sementara ini tidak untuk menyembah dunia. InsyaAllah dunia ini tidak kita sembah. Kekayaan pun kita tidak sembah, sudah. Sama saja itu, sama kita menyembah setan, menyembah kekayaan, menyembah kehidupan, menyembah duit, menyembah jabatan. Berhalanya sekarang beda, begitu berhalanya. Allah tidak siapkan untuk itu. Allah siapkan kita, alhamdulillah, bangun pagi langsung nyebut-nyebut nama Allah. Hinanya kita coba kita bayangkan kalau kita ini menyembah setan. Begitulah kalau kita menyembah dunia ini. Dunia, kata Rasulullah bilang, lebih jahat daripada setan. Memangnya tidak berbentuk makhluk begitu, tapi ujiannya, cobaannya lebih dahsyat daripada setan. Lebih dahsyat. Inna dunya la ashar min Harut wa Marut, kata Rasulullah bilang, jangan kalian cintai. Ini dunia lebih jahat daripada sihirnya Harut dan Marut. Hampir Rasulullah bilang ini lebih dahsyat, lebih hina daripada bangkai anjing ini. Suruh makan Rasulullah, dia makan bangkai anjing. Sahabat bilang, ya Rasulullah, jorok. Dunia lebih jorok dari ini, jangan kalian sembah dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah siapkan insyaAllah kita ini adalah hamba-hamba yang hidup di dunia menyembah Allah. Amin. Ini kemuliaan menyembah Allah. Tak perlu kita bilang supaya aku dapat surga. Kalau aku tak sujud, tak dapat surga, buat apa sujud? Innalillah. Sesungguhnya sujudnya kita, sesungguhnya iman yang kita dapatkan ini sudah lebih hebat daripada surga. Kita disiapkan untuk menyembah Allah. Coba bayangkan kalau kita menyembah setan. Jadi apa kita sekarang ini? Bisa telanjang, kita bisa apa, tak tahu, na'udzubillah. Nyembah setan, nyembah hantu, nyembah pepohonan. Nah, Allah siapkan kita menyembah Allah. Ini mulia benar kita menyembah Allah. Ya Allah, izinkan nyebut-nyebut nama Allah. Kita tidak disiapkan untuk sesuatu kehinaan, tapi kemuliaan. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum. Jangan sedih, kalian Allah bilang hidup, jangan susah. Sesungguhnya kalianlah yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi. Jikalau kalian sudah beriman dengan Allah, sudah benar-benar hidup ini diserahkan sama Allah, sudah diserahkan belum? Sudah dikatakan dan sudah memberikan status belum bahwa aku hidup ini di tangan Allah, bukan untuk memiliki, memuaskan hawa nafsu, bukan. Hidupku di tangan Allah. Aku sudah dapatkan pemberian Allah. Hidupku ini adalah anugerah Allah dan ku kembalikan kepada Allah. Apakah sudah punya ini? Apa masih ngambang kita hidup ini? Sampai kapan kita mau ngambang terus? Tidak ada arah hidup kita. Innalillah. Ini kemuliaan kita. Bukan surga, bukan surga, tidak ada artinya surga. Al-Imam Al-Bunani, Imam Al-Bunani ini seorang imam, 50 tahun berdoa, ya Allah, in kunta ja'alta, jikalau engkau menciptakan ada orang yang di dalam kuburnya sholat, bisa sholat, bisa menyembah Allah, bisa bersujud di hadapan Allah, maka jadikanlah aku daripada orang tersebut, ya Allah. Jadikanlah aku orang yang masih di dalam kubur, masih mikirkan mau sholat dalam kuburnya. Orang ahli sholat. Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam yang pikirkan sholat 1000 rakaat. Ini cucunya Nabi. Kalau mungkin orang lain jadi cucu Nabi ini, yang dia sibukkan mencari kekuasaan, bagaimana berkuasa. Karena Islam kerajaannya ini sedunia, bukan lagi di Makkah, di Mukarramah. Waktu itu penguasa paling besar. Dia tak sibuk sama itu. Yang dia sibukkan malam-malam 1000 rakaat. Ngasih orang makan fakir miskin, sampai di sininya ada bekas dia lah yang ngangkat barang tersebut, nak nyuruh orang.
illallah. Ini Thabit al-Bunani ini minta sama Allah supaya kalau engkau ciptakan ya Rabb, orang ini ada orang yang sholat di dalam kuburnya, jadikan aku daripada golongan itu. Hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya innal anbiya yusalluna fi kuburihim. Hadis yang menyebutkan bahwa para nabi ini sholat di dalam kuburnya masih sholat. Bahkan para awliya yang lain berdoa, ya jikalau di akhirat nanti kami tidak bisa di surga, tidak bisa sholat ya Allah, lebih baik kami tidak masuk surga ya Allah. Buat apa kami ngurus sama nafsu? Karena kami kalau dengan bidadari, dengan surga istana itu kami dengan nafsu kami ya Allah. Tapi kalau kami sholat kami dengan Engkau ya Allah. Orang tahu beribadah 50 tahun. Thabit al-Bunani tadi berdoa dengan doa tersebut. Akhirnya ada yang meninggal dunia. Di sebelahnya kubur Thabit al-Bunani. Tiba-tiba dia mengenduk, melihat terbuka ada satu lubang dari batanya tersebut, terbuka sedikit. Terlihat ada orang sholat. Lihat kubur aja, Thabit al-Bunani. Begitu orang-orang sholat. Dia berdua melihat, kamu lihat. Tentu tidak sanggup saya melihatnya. Orang lagi sholat. Wow. Datangnya ke rumahnya. Dia bilang, kenapa kalian datang sini wahai ahli menggali kubur? Nah, kami nanya bapak maunya apa yang dilakukannya dulu. Apa kau senang ibadah sholat? Iya kami tahu. Apa yang kau tahu? Karena aku tahu dia ini dulu setiap malam yang ku dengar dari ibadahnya, yang dia minta terus bukan harta, bukan dunia. Dia minta, ya Rabb, jikalau ada orang yang kau ciptakan di dalam kehidupan ini sholat di dalam kuburnya, jadikan aku satu dari golongan tersebut. Sempat sahabat semua. Saksikanlah. Kami baru menggali kuburan di sebelah kubur bapakmu dan kami melihat bapakmu sholat dalam kubur. Hanya 50 tahun bapakku berdoa. La ilaha illallah. Orang sudah tahu sama ibadah ini adalah kemuliaan. Menyembah Allah ini puncak nikmat. Bukan melihat harta lagi. Kalau kita nyembah harta ini, sama saja kita nyembah setan. Lebih dahsyat daripada setan ada gitu. Kita disuruh kaya. Orang-orang ini, para wali-wali Allah ini, dikatakan apa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah orang laki-laki, tidak pernah lupa mereka dengan Allah gara-gara perdagangan mereka. Jadi mereka ini pedagang. Mereka ini pedagang hebat dulunya, tapi perdagangan mereka tidak bikin mereka lupa sama Allah. Malah perdagangan mereka, kekayaan mereka menjadikan mereka tambah dekat sama Allah. Jadi mereka berdoa, ya Allah, minta surga, minta mereka surga. Lihat doa-doanya minta surga, minta ini. Tapi permintaan tersebut surga. Mereka tidak ada bedanya minta surga sama minta duit, itu sama aja sebenarnya. Karena mereka ini tidak ada yang nyembah surga, nyembah Allah. Minta surga, minta jauhkan dari api neraka, minta balak, semuanya. Tapi ini tidak mengganggu hubungan mereka dengan Allah. Bahkan permintaan yang mereka minta ini, ya Allah, supaya kami tambah tenang beribadah dan tidak ada yang mengganggu lagi urusan-urusan kami dengan minta tolong sama Allah ini supaya tambah dekat sama Allah. Bagaimana tidak bisa mengganggu? Ketika mereka tidak punya hajat apapun, iman tadi yang menjadikan mereka, dunia ini tidak bisa mengganggu mereka. Iman inilah yang menjadikan mereka kaya, mereka miskin, untung 1000, untung 100, sama karena sudah percaya sama Allah. Allah berikan mereka iman supaya tenang beribadah. Allah berikan mereka keyakinan supaya mereka tenang beribadah.
Mau mereka kaya dan miskin karena imanlah yang akan menjadikan orang begitu. Mereka meminta harta sama Allah, meminta surga, meminta jauhkan bala, meminta ini dan itu. Tidak ada lain sebagai bentuk syariat yang Allah perintahkan karena Allah memilih kita untuk mencari takdir yang baik. Jadi semuanya itu ada pakaiannya. Tak pernah mereka, sudah kalau begitu kita pakaian kotor aja, pakaian sobek-sobek aja. Enggak. Allah suruh kita indah, Allah suruh kita memilih takdir yang baik, memilih takdir yang baik. Seperti yang terjadi pada Abu Ubaidah ketika Rasulullah datang ke Syam, yang mana Abu Ubaidah memimpin negeri itu. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya negeri ini lagi tertimpa penyakit umum yang kayak corona. Jangan kau datang ke sini. Bukan jangan kau datang ke sini. Kau lihatlah kami ini susah. Saya Umar bilang, kalau begitu kita pulang. Dia bilang, ya Imam, kau ni Amirul Mukminin takut sama penyakit. Karena ada takdir Allah. Kalau Allah izinkan kita sakit. Kalau enggak. Kenapa engkau lari dari ini? Kalau bukan engkau, wahai Abu Ubaidah yang berbicara ini, aku akan didik dengan pedangnya. Sesungguhnya aku ini dari takdir Allah menuju takdir Allah, dia bilang. Aku datang ke sini takdir Allah. Sekarang aku mencari takdirnya Allah untuk kebaikan diriku yang Allah perintahkan kita. Ini ada racun, sudahlah. Allah sudah segala-galanya. Banyak orang dulu baru ilmu tauhid sedikit, ketika dia melihat, sudah kita tawakal. Bukan tawakal. Allah nyuruh kita memilih hidup yang baik. Sayyidina Umar bilang, kami ini dari takdir Allah menuju takdir Allah. Karena Allah nyuruh kita mencari kehidupan yang baik. Maksiat sudah, udah maksiat, udah takdir Allah juga. Kita disuruh nyari takdir yang baik. Kita tidak ada yang tahu masalahnya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi Allah perintahkan kita untuk memilih jalan hidup yang baik. Ada jalan tol, ini becek. Kita pernah milih jalan yang becek. Tidak boleh, pilih jalan yang bagus. Ini perintah dari Allah. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Jadi mereka, orang-orang yang sudah punya iman ini, bukan dia meremehkan itu, malah mereka punya sifat waro namanya. Waro ini berhati-hati, yaitu memilih jalan yang baik. Bukan arti waro tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak ini. Sahabat dulu anak-anak mereka senang karena apa baik-baik. Kenapa? Dikasih haknya ibadahnya. Istri mereka dikasih haknya ibadah. Bagaimana beribadah? Disenangkan. Anak mereka disenangkan, keluarga mereka disenangkan. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib itu, Soleh Tanggul, wali Allah. Orang heran, kenapa ini Habib Soleh ini duduk sama tamu terus. Ya ada beribadah, tapi banyaknya melayani orang, menyenangkan orang. Jadi memang Islam ini lentur, ya. Seperti air, masuk kemana-mana. Ada orang jadi wali Allah itu gara-gara apa? Senang menyenangkan hati orang. Ada yang apa? Ada yang ibadah mereka apa? Senang menyenangkan hati anak-anak. Bagus benar. Ada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Fadilahnya istimewa benar. Itulah orang Bahari dulu. Saya ingat dulu kayak kita, orang tua saya sendiri. Kalau jalan itu pasti dia bawa permen. Beda kalau di komplek ini beda ya. Kalau kita kan kampung ya. Ketika pulang dari pasar atau dari masjid apa tuh anak-anak kecil banyak itu di depan-depan. Wah sudah tahu sudah orang tua kita ini di kantongnya banyak permen sudah udah bagi permen. Setiap hari ditunggunya. Setiap hari sedekah permen. Subhanallah. Nah ini orang tua kita dulu bawa permen kalau suka ke pasar beli permen, pesannya permen banyak-banyak. Kenapa? Mau bagikan di masjid. Sudah habis sholat apa-apa lu mati langsung. Tapi salaman berangkat permen.
Amalannya itu subhanallah, tapi gara-gara itu doa mustajab. Cucu-cucunya tahu semuanya, wah Kai mau bermain bawa coklat dengan Kai. Sampai di situ mereka mau menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Nah, daripada duduk di warung kopi, tidak ada manfaat. Orang-orang sekarang kan duduk sampai jam 12 malam tiap malam. Mau duduk boleh secukupnya, jangan lama ini nak kira-kira manusia hidup sayangnya. Coba lihat. Boleh duduk warung kopi, bawa kitab Dalail. Habis dia daripada pegang handphone, ya sini buahnya ini duduk sampai lah itu dia mana aja. Nggak ada bergeser. Ini dengan HP-nya. Coba buka bawa itulah. Sekarang alhamdulillah di handphone ini bisa direkam semuanya. Nah, bawa baca Al-Quran 1 juz bisa stop. Kalau memang mesti duduk di kopi juga, ya berwudu baca Quran 1 juz dapat sayang waktu lepas ini. Nah ini ibadah. Kita ketahui bahwa ibadah ini pahalanya bukan untuk kita tidak nyembah setan. Ini sudah pemberian Allah. Inilah satu kemuliaan yang Allah sudah berikan sama kita. Tidak perlu dikasih surga, tidak perlu lagi dikasih apa yang kita mau. Sesungguhnya bisa beribadah ini adalah satu program dari Allah. Allah siapkan kita untuk kita menyembah Dia. Bukan orang lain yang disiapkan. Banyak yang hidup-hidupnya ini hidup dengan celana pendek, tidak disiapkan oleh Allah untuk menyembah Allah, tidak disiapkan. Kita disiapkan pagi-pagi sudah berselawat sama Nabi Muhammad. Ini sesuatu keuntungan lebih dari uang triliun. Sudah untung benar kita ini. Malu sama Allah sudah. Mau minta hajat dunia ini sudah malu. Rasulullah kalau sudah pagi-pagi mau azan subuh-subuh langsung melihat Bilal, arehna ya Bilal, gembirakan kami dengan panggilan sholat ya Bilal. Nabi Muhammad kalau sudah susah langsung berwudu, langsung Allahu Akbar, langsung menyembah Allah. Allahu Akbar kalau sudah susah, karena tahu benar dengan dipersiapkan kita untuk mengabdikan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini satu pemberian yang besar. Ini untung kita. Tapi siapa yang menghitungnya bahwa ibadah ini untung? Tidak ada. Orang banyak memaksakan lagi dulu, masih memaksakan diri dulu beribadah. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu masuk terus, bukan terpaksa lagi, kita kejar sudah ibadahnya. Kita kejar, kita cari bagaimana bisa beribadah. Ibadah ini keuntungan. Adakah keuntungan selebih daripada ibadah? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus. Semua yang hidup ini rugi. Allah bilang kalian tidak dapat untung apapun kecuali kalau kalian sudah beriman dan bisa beribadah, beramal baik. Ini keuntungan yang kalian akan lihat dahsyat. Tidak ada penduduk surga ini menyesal, tidak ada. Kecuali ada yang mereka sesalkan. Apa kata Rasulullah? Yatahassarun, mereka merasa menyesal ketika mereka mendapatkan waktu dan duduk di satu tempat dan tidak ingat sama Allah. Di situ yang bisa coba, aku ingin dapat keuntungan, coba aku ingin. Semua kehidupan ini terfokus sama Allah. Itulah kalau orang hidup tidak mempunyai status bahwa hidupku ini pemberian Allah. Kalau sudah dia tahu pemberian Allah, tidak bisa lebih, tidak kurang, dia tahu. Dia jalanin aja. Dia menerima ini hidup. Dia menerima perjalanan yang sebentar ini. Dia tidak jadikan momen untuk terlalu banyak cita-cita ini dan itu. Boleh bercita-cita, tapi sudah dikontrol dengan status seorang hamba yang menerima kehidupan dari Allah. Allah itu saja. Tidak boleh lari dari situ. Dia tak akan rugi dia berlari dari situ. Tidak akan punya kekuatan apapun juga karena dia tahu ini pemberian Allah. Dia bercita-cita sebagai niat yang baik, sebagai satu cita-cita yang baik yang akan memuaskan ridhonya Allah. Bukan dengan nafsu. Karena dia tahu bukan momennya dia ini untuk memuaskan nafsu. Ini kehidupanku yang kujalani sekarang ini adalah pemberian Allah.
dan untuk Allah. Begitupun matiku, hidupku sudah di tangan Allah. Hidupku sudah di tangan Allah, hidupku sudah di tangan Allah, hidupku sudah di tangan Allah. Wahai hamba Allah, kapan kita mau letakkan jiwa kita? Kapan kita mau serahkan diri kita? Kapan? Kenapa kita berlari dengan bisikan-bisikan? Kenapa kita menjauh dengan bisikan-bisikan? Kenapa kita kesana kemari? Ini jalan yang hak. Ini jalan yang akan membahagiakan kita. Jangan ada kemuliaan yang kita pandang kecuali Allah lah yang maha besar. Sudah sesempurna mungkin kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, ketinggian Allah, kesucian sifat Allah. Jangan kita ada curiga lagi sama Allah. Sudah cukup waktu berjalan terus. Apa yang kita dapatkan dari perjalanan hidup ini? Kalau masih belum dekat juga sama Allah, mari kita dekat sama Allah. Mari kita dekat sama Allah. Kalau memang berjodoh benar dan engkau adalah hamba yang disiapkan oleh Allah sebagai penyembahnya, bukan penyembah harta, jauhkan hayalanmu itu. Jauhkan. Nanti dia kalau rezeki dan jodoh dan lain-lainnya itu akan datang sendiri karena ketentuan Allah. Tapi hayalanmu adalah Allah, tujuanmu adalah Allah, hidupmu di tangan Allah. Keberuntungan yang kau bilang untung benar adalah Allah. Ketika bisa beribadah Allah subhanahu. Jangan kemana-mana lagi. Sudah itu. Inilah hidup kita yang kita diciptakan oleh Allah. Bahkan semuanya ini jagat raya ini tidak ada alasan lain hidup kecuali untuk menyembah Allah. Ternyata inilah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada penduduk dunia yang hidup bisa menyembah Allah, bukan menyembah hantu, bukan menyembah harta, bukan menyembah nafsu. Hukum tinggalkan itu. Nasibmu akan datang. Berjuanglah, tapi bukan untuk disembah. Berjuanglah, tapi bukan untuk dicintai. Berjuanglah, jadikanlah semua itu untuk Allah. InsyaAllah selamat kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kita disiapkan oleh Allah menjadi hamba-Nya InsyaAllah. Ya Allah, berikanlah kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di jiwa kami. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggalkanlah kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangkitkanlah kami di golongan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ad insyaallah minal aminin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.